Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari berganti minggu, minggu pergi datanglah bulan. Satu hari dia lagi jalan nih si preman nih, mantan preman nih, ngelihat perempuan cakep, kenalan, dibawa ke rumah, masuk ke kamar, hampir terjadi. Mau zina lagi hampir terjadi, wong dia tegangan tinggi. Hampir nyaris. Begitu mau terjadi, ingat, saya udah janji sama Rasulullah nggak mau bohong. Ntar kalau ketemu beliau saya ditanya kamu masih zina, nyautnya bagaimana? Nyautnya gimana? Kalau saya bilang iya, saya pasti kena hukum, udah Islam. Kalau saya bilang enggak, saya bohong. Padahal sudah janji nggak mau bohong. Perang ini iman sama syahwatnya. Kata syahwatnya, udah sikat. Kata imannya, pikirin dulu, lu udah janji lo. Perang. Akhirnya imannya menang. Dia bilang sama tuh perempuan, Mbak Yu, Mbak Yu, nun sewu Mbak Yu, ndak jadi. Loh, ndak jadi piye toh Mas? Ya wis pokoknya ndak jadi. Selamat dari zina. Lain hari mau mencuri, sudah madda yadahu, tangannya udah dijulurin. Ingat lagi ntar kalau ketemu Nabi ditanya lo masih nyolong nggak? Gimana nyautnya? Tiap kali mau berbuat jahat, tiap ingat janjinya. Tiap ingat janjinya terhindar dari perbuatan jahat. Paling akhir dia datang menghadap Nabi, ya Rasul, apa? Sodakta ya Rasul, Anda benar ya Rasul. Kenapa? Yang Anda minta atuk, kedengarannya enteng, cuman pongkolnya. Saya nggak bekutik ya Rasul. Lihat pengaruh jujur dalam hidup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini satu dasar amar ma'ruf tuh, jujur. Yang kedua, tabligh, menyampaikan. Ini pun nggak gampang. Satu saat beliau lagi dakwah di kalangan elit, datang orang buta nyebarin agama, nanyain agama. Agak masam, muka beliau agak berpaling. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah mengkritik kepada baginda Nabi. Mengapa kau agak masam ketika datang orang buta minta diajarkan agama? Ayat ini disampaikan juga oleh Nabi kepada para sahabat. Ini loh, ayat ini barusan turun mengkritisi saya. Jadi memang yang orang hidup yang baik itu jangan alergi sama kritik. Tapi yang ngeritik pun jangan asal ngomong. Ya. Orang jangan alergi sama yang namanya kritik, karena kritik itu yang sering membuat kita berpikir. Dikritik yang membuat kita dewasa, dikritik yang membuat kita jadi bijaksana. Pujian sering jadi racun. Walaupun sementara kita senang, ibu cantik loh bu, mekar hidungnya. Kritik yang membuat kita berpikir, kritik yang membuat kita dewasa, kritik yang membuat kita jadi bijak. Tapi yang ngeritik pun jangan asal ngejeblos. Saudara hadirin yang saya hormati, kita nggak bisa ngukur baju kita pakai badan orang lain. Ini tolong, ini bahasa bersayap. Jangan ngukur baju kita pakai badan orang lain, nggak sedang. Ya, nggak sedang. Orang sering berada dalam sebuah situasi yang tidak semudah kita. Makanya Luqmanul Hakim pernah bilang sama anaknya, "Nak, kita nih kalau nggak punya prinsip bakal serba salah." Kok gitu Pak? Ayo kita buktiin. Luqman keluar sama anaknya bawa seekor keledai kecil, dituntun berdua. Lewat di tengah orang pada ngomong, anak sama bapak sama gobloknya. Bawa keledai bukan ditaikin, dituntun. Tolol. Nah, kamu dengar nak? Iya Pak, sekali kita salah.
Sekarang gimana Pak? Bapak yang naik, kamu jalan. Jalan. Lewat lagi di tempat orang ngomong lagi, bapak kagak tahu diri. Enak-enakan di atas keledai, anaknya disuruh jalan. Tega sama anaknya. Kau dengar nak? Iya, 2 kali kita salah. Habis sekarang gimana Pak? Kamu yang naik, bapak jalan. Lewat lagi orang teriak lagi, anak durhaka. Di bapaknya disuruh jalan, dia enak-enakan. Dengar nak? Iya Pak, 3 kali kita salah. Sekarang gimana Pak? Kita naikin berdua yuk. Naik berdua. Sampai di tempat orang banyak teriak lagi, anak sama bapak samanya ini. Tidak punya peri kebinatangan. Masa keledai kecil dinaikin berdua? Kejam. Nah, kau dengar? Iya. Berapa kali kita salah? 4. Habis sekarang gimana Pak? Sekarang keledainya nyok kita gotong. Gua pengen tahu orang ngomong apa. Begitulah Bapak Ibu hadirin, tanpa sebuah prinsip kita sering terombang-ambing. Makanya kita rakyat ini kudu punya filter. Rakyat harus jadi rakyat yang cerdas. Emas pasti kuning. Ya, apa semua yang kuning pasti emas? Rakyat harus cerdas. Ini nyengir tapi mikir nih, ya. Saya dulu pernah mimpin partai politik. Dulu zaman jahiliyah. Belakangan saya menyadari politik memang bukan dunia saya. Walaupun partai politik perlu, tapi biarlah orang yang dunianya di situ saja yang mengurus politik.